ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maulati Panum dan juga dengan Putri. Di sini kita akan mengantarkan pulang Putri. Ya, kita akan lanjut ke rumahnya untuk mengantarkan beliau pulang. Dan kita juga sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari Mbak Putri sendiri yang selama ini dia alami sebelum dia menghilang dan setelah dia menghilang, dan terhadap kecurigaan di dua saudaranya, sepupunya ya. Kalau begitu kita sambil berjalan aja ceritanya, tidak apa. Sebenarnya Kak, saya sering kayak curiga gitu, Curiga terhadap sama saudara saya, sepupu ini, ibu yang tadi yang gendong anak. Curiganya seperti apa? Seperti saya sering tuh jalan pulang, dia kan sering mengajak itu tadi kan, mengajak, sering bawaan gendong anak itu tadi. Tapi saya udah pernah gini kan, dia nggak siap, tapi nggak boleh melihat. Oh, kamu sempat bertanya. Sedangkan mereka tuh belum menikah. Kamu sering tanya ini anak siapa tapi tidak diberitahu. Dan Bukannya. saya sering tanya mau diajak kemana, tapi nggak tahu tujuannya. Saya tuh nggak mau gitu. Mereka selalu mengajak kamu tapi nggak tahu tujuannya kemana. Ya makanya katanya saya kayak ada curiga yang hal aneh, jadi nggak mau gitu. Saya juga pun di sini gimana ya? Dari suaranya kayak postur badannya kayak sama Sama yang menculik kamu. Postur, suara. rambutnya juga. Ibu tadi kan kayak gitu ya. Ya kan kamu saudaranya tahu kalau di rumah pasti terburai ya, tergerai. Ya, Rambutnya sama pendeknya. ya pendek ya. Dan dia menampakkan kecurigaan terhadap saudaranya sendiri. Dan saya juga seperti itu nih, maaf ya. Saya memang curiga terhadap mereka. Mereka sepertinya semakin kesini semakin tergesa-gesa, terburu-buru, seperti ada sesuatu yang dikerjakan tapi takut gitu. Ya, namun kan belum ada bukti ataupun apa yang menunjukkan. Ya makanya saya masih mengikuti dulu gitu. Nggak langsung memvonis apa, takutnya kan salah paham, tersinggung. Karena kemarin juga saya ini sempat berbicara dengan saudara kamu di rumahnya, dan untuk memperbaiki keadaan ataupun suasana, karena kemarin tuh ribut terus, otot-ototan terus. Jadi saya itu untuk memperbaiki suasana. Ya saya mau ada tanggung jawab terhadap kakak kamu juga, karena ibu kamu kan mengundang kami untuk mengobatinya. Jadi ya kami tetap pada tujuan kami, tidak mau meninggalkan begitu saja. Namun orang tua kamu yang satu lagi ya, bapak kamu ini yang amat sulit kita tangani. Emang gitu ya? Memang seperti itu, keras. Karena kan tahu sendiri susah, padahal itu kakek kamu adalah bapak kandungnya, sementara ibu kamu kan menantunya. Iya. Tapi dia seperti bersikeras tidak mau diobati. Sambatnya itu karena habis uang, udah kesana kemari. Karena harta kami hampir habis semuanya buat mengobatin kakek. Oh, jadi sampai sekarang ini sudah tidak ada sisa. Tidak ada. Pantesan saja karena amarah bapak kamu ini, Karena bapak capek ngobatin kakek, udah berapa duit semua terus yang mengeluarkan.
sebelumnya, sebelum kakek sakit, sikap bapak kamu seperti ini tidak, sering ribut ataupun memang pemarah? Seperti itu atau tidak? Marah gitu juga. Pemarah. Berlebihan atau tidak? Kadang-kadang gitu aja, tergantung. Tergantung permasalahannya gimana. Tapi dia itu pernah main fisik atau tidak, bapak kamu? Udah Pak. Kalau sekali-sekali gitulah, kadang main fisik. Kamu pernah terkena fisik dengan bapak kamu? Pernah, karena kan bandel. Mungkin ada kamu melakukan Ada kesalahan, salah. menegur ya. Ya. Itu udah biasa sih orang tua menegur gitu. Dan itu saya boleh tanya, adik ibu kamu Ya, dia tinggal di situ atau memang ada rumahnya sendiri? tinggal di situ. Oh, tinggal di situ. Kami bareng. Oh, pantas. Karena mereka kan belum menikah. Belum menikah juga. Berarti tiga-tiganya itu belum menikah. Oh, Menikah. pantasan kok dia dari kemarin di situ saja gitu. Ternyata memang tinggal dengan kamu dan orang tua kamu. Berarti itu bibi kamu lah ya. Kan adik ibu kamu. RT. Mbak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Oh, kebetulan Ya. RT ini kemana? Ini saya mau apa? Yang semalam itu ribut-ribut ini. Jadi mau ke sana lagi, mau ngecek lagi lah gitu. Oh, mau ke rumahnya Pak Herman. Pak Herman ya, tempat Pak Herman ya. Ya, Ya. itulah Pak. Jadi juga saya mau mengantarkan Mbak Putri pulang. Oh, Karena kami kan bertemu di jalan. iya. Mbak Putri saya tanya dari mana, kata dari main dengan temannya. Jadi ya kalian Mbak Putri sendiri, saya mau ke rumahnya gitu. Ya udah kalau gitu kita sama-sama ke rumahnya Pak Herman, bapaknya Putri. Oh, Ya. Kok gak ada suara ribut-ribut, Bunda? Suara ribut-ribut. tahu sih. Itu sebenarnya emang ribut sekali ya. Iya. Oh, bisa di malam ini. Saya tidak tahu. Iya, saya juga mau melihat sebenarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas kan ada di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah Pak RT, bangga Pak RT. Alhamdulillah Pak RT. Ini Pak RT. Masa saya mau ngobat, ini malah heboh, nggak terima saya ngobat di sini. Soalnya nggak ada abang. Jadi Mana? abang kemana? Keluar. Nah itu kan kita ada orang sakit loh Pak RT. Iya. Heboh sendiri Pak RT. Ya tadi rencana memang saya mau kemari, rupanya jumpa sama Bunda Mawar ini Nah. gimana ceritanya? Ayo kita menggah santai. ya, kita bicara yang apa dulu ya Kak? Baik. Ceritanya gimana Bunda Mawar? Begini sama Mas tadi, saya kan memang mau ke rumahnya juga. Tapi saya di jalan bertemu dengan Mbak Putri. Nah terus Mbak Putri udah sehat? Alhamdulillah sudah nggak ada pikiran-pikiran yang lain lagi kan? Perbanyak pikirnya ya. Terus gimana Mbak? Dan saya bercerita-cerita dengan Mbak Putri. Dan habis itu nggak lama kita cerita ya Mbak, saudaranya datang, dua ibu itu hampirin kita. Kok kami tadi itu? Iya Bu, yang kita jumpa. Nah, tadi ada jumpa kan? Iya. Nah, kok tiba-tiba masuk kemari?
Iya, karena di sini kan ribut, makanya kami kemari, ya kan? Loh. Kami ada apa di sini kok rame-rame? Ya, Mbak boleh kemari, Mbak ini silakan, Mbak Puput yang singkat. Tadi jenengan memang jumpa sama Di Bunda sebelah Mawar. sana aja, Mbak Put. Iya. Pokoknya di sebelah sana aja. Nah, di sini. Tadi ketemu dengan Bunda Mawar ya, di sini boleh di sini. Tapi jangan dekat ke sana. Saya mau tanya sama jenengan ini. Iya. Tadi ketemu sama beliau-beliau ini gimana keadaannya? Gimana keadaannya Bunda? Mereka ini. Kan saya bercerita dengan Mbak Putri, tiba-tiba ibu ini masuk mengajak Mbak Putri itu, ayo pulang, ngapain di sini, jangan terlalu percaya dengan orang. Saya mendengar seperti itu sedikit. Terus? Namun Mbak Putri ini menolak, tidak mau pulang dengan mereka. Iya iyalah, namanya juga kan ponakan. Jadi gimana? Kalau gue dia perempuan sama orang. Kenapa kamu menolak menjajah mereka? Coba kamu bicara yang benar nih. Saya mau tanya gitu. Tidak apa-apa Mbak Putri. Santai. Slow. Udah Apa yang ada? Tuh, Nah, yang apa? Yang takut. Kenapa kalau lihat dia kok ketakutan kamu? Ada apa rupanya? Bilang aja. kenapa kamu tidak mau pulang dengan mereka? Apa alasannya? Aku. Apa yang membuatmu takut dengan mereka? Kenapa takut? Slow, santai, slow. Apa yang kamu takutkan? Ada yang aneh. Ada sama yang ibu. ada yang aneh dengan ibu yang mana? Aneh gimana maksudnya? Aneh gimana maksudnya? Sepertinya. Aneh kayak mana Putri? Tunggu, kita mau dengar penjelasan. Bagaimana dengan ini? Ini tadi ada penjelasan dari Mbak Putri. Saya kan bertanya kronologi di mana dia bisa terculik dan tidak kembali beberapa hari. Dia mengatakan pada saat itu dia memang pergi dolan dengan temannya. Ketika pergi tuh merasa nyaman-nyaman aja, aman-aman aja. Ketika pulang, Mbak Putri ini jalan sendiri. Di samping itu dia tuh merasa keanehan dan seperti diikutin. Setelah itu dia berjalan terus, lalu dia ditutupin mukanya. Jadi kamu diculik. Nah terus? Dan setelah itu dia tidak tahu itu di tempat apa karena tempatnya gelap. Namun di sini karena keadaan dia itu lebam-lebam, mungkin sempat dia niai juga. Slow, ibu slow, santai. Ya santai. Iya santai. Kami kan slow cuma aja. santai aja. Slow aja, santai. Ya terus Bunda. Gimana? Dan itu Mbak Putri mengatakan kepada saya, dia itu sempat melihat sesuatu dari orang yang menculiknya. Dia itu tahu postur, pakaiannya hitam, dan tahu dari suara. Dan tadi juga Mbak Putri ini merasakan curigaan terhadap saudaranya. Yaitu dengan ibu jenengan. Apa rupanya yang dicurigakan? Hah? Apa yang curiga aja, Pak? Bisa curiga sama saudara sendiri loh. Slow ibu slow. Curiganya kok sama saudara sendiri? Ibu tadi gendong anak siapa? Kok tapi pula? Anak siapa? Sedangkan ibu belum menikah. Kok pengen tahu aja kalau itu anak siapa? Kok tapi? Loh kok ibu nyolot? Baik-baik kamu. Lah kenapa ibu nyolot? Loh kita kan bicara baik-baik toh. Ya itu bukan urusan kalian, urusanku. Oh, saya paham. Sepertinya Pengakuan Mbak Putri juga seperti itu. Dia curiga tadi saudara saya menggendong anak, tapi Bu slow, santai. Iya santai ya, slow. Saya santai aja. Mbak Putri, ada apa namanya? Nggak ada apa-apa. Kenapa kan nih? Kok malah nggak gitu sama kami? Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. ibu bilang
nggak ada apa-apa, tapi ketika ditanya Mbak Putri seperti itu, kenapa nadanya tinggi sekali? Gitu. Ya karena nggak ada apa-apa. Kan nggak mungkin kami ngapa-ngapa gitu. Wah, nggak ngapa-ngapa ya? Nggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapain. Sebelum masalah ini tambah runyam dan tambah ribet, alangkah lebih baik kalian jujur siapa kalian sebenarnya. Dan apa yang kalian lakukan terhadap Pak Min? Nggak ada. Kami cuma sepupu aja. Saya adiknya. Kan nggak mungkin saya berbuat seperti itu. Pak RT percaya nggak? Ada seseorang yang belum menikah tapi menggendong anak. Nggak percaya lah mas. Nah, anak siapa yang Anda bawa? Kok sepertiku lah nggak perlu tahu sampai ya. Pak RT, silakan jelaskan sebagai warga jenengan, tolong beritahu. Jujur aja lah. Anak siapa ini? Loh, kok Pak RT pula yang nggak perlu tahu Pak RT. Tapi pula anak siapa itu? Beliau RT. Hormati RT. Pak tolong. Kalian warga dicabut PKH pening. Iya. Saya permisi sebentar ya. Mau kemana? Agak Mau mulai kemana sedikit Pak. Dulu, Bentar ini aja. belum selesai. Sebentar aja Pak. Belum selesai ini. Sebentar aja, sebentar Ini belum ya. selesai. Bu, saya Mungkin beliau mau BO. saya mau ke kamar mandi. Saya permisi juga. Mau kemana lagi? Ini belum selesai nih. Kita loh, kenapa? Mana? Pura-pura ya. Pura-pura ya. Bu. Tunggu, jangan kemana. Ibu mau kemana Bu? Kita cerita Jangan dulu. buru-buru. Kita cerita dulu. Apa lagi? Gini Bu, kita kan masih ngobrol-ngobrol. Ibu jangan lari gitu dong. Nggak bagus, tengok orang. Iya, Ada kita Pak selesaikan RT. dulu. Kita selesaikan. Apa lagi Bu selesaikan coba Ya, hilang? permasalahannya ini nih. Nice lu. Jangan sampai selisih paham kita. Monggo dulu. Astagfirullahaladzim. Mas, adekku kenapa nih Mas? Loh, Kenapa lagi nih? Kenapa ini? Oh, kenapa Ibu itu? Bu, ini bisa nggak dibawa istirahat dulu? Kayaknya kayak kendaraan ya. Kendaraan ini gimana? Kendaraan. Bu, saya mau tanya, ini adiknya sudah menikah? Belum. Jadi kok kendaraan? Bisa diistirahatkan dulu Bu, nanti saya bawakan air putih dulu atau apa gitu. Ditolong. Atau dibawa ke kamarmu saja, apa Mbak Putri? Kamu di kamar saja nggak apa-apa. Ini saya masih interogasi tahu Allah Akbar. Ya Allah. Aduh, netes itu. Pelan-pelan. Mbak Putri nanti kembali lagi, tolong ini dibersihkan nanti. Ibunya temani bapaknya Pak. Ini tinggal saya tanya-tanya dengan beliau nih. Saya mau tanya, ibu namanya siapa? Ibu Lis. Ibu Lis. Bu Tina ini Bu Lis. Ya. Sepupu? Ya. Oh sepupu. Ya. Kenapa heboh selalu dengan masalah orang lain? Ya maksudnya aja, cuman maksudnya. Nah sekarang gini, saya mau tanya. Ini jenengan ada Pak RT di sini. Iya. Siapa jenengan anak bayi yang jenengan gendong itu siapa? Coba dijawab. Nggak perlu tahu sampean. Itu urusan saya. Loh, nggak bisa gitu Bu. Saya sebagai RT harus tahu itu anak siapa. Bu, boleh saya tanya? Boleh? Saya mendapati penjelasan dari Mbak Putri. Ibu sering mengajak Mbak Putri keluar, tapi Ibu tidak pernah memberitahu ke tempat apa. Itu benar? Mana ada? Putri itu ngada-ngada aja. Ada. Kapan? Saya sering keluar, sering diajak. Tapi saya tidak mau. Karena itu ada yang aneh. Oh, Mungkin salah orang kau ya, Bu. Nggak ada ya? Bu Lis. Iya. Jenengan bukankah kemarin dukun yang meritualkan Mbak Putri? Mana ada? Ini kayaknya. Dukun. Dukun apa? Mana ada? Mbak Putri, Mungkin salah orang. bagaimana dengan kecurigaan Mbak Putri sendiri? Apakah postur yang mencuri Mbak Putri sepertinya? Bagaimana Mbak Lis? Postur badannya mirip. Nah, Kau Put, postur bisa sama Put. Jangan mengada-ngada kau Put. Rambutnya pendek. rambutnya pendek. Mbak Lis, alangkah lebih baik ini selesai kita akan di sini dan Anda jujur aja. Pak RT, tolong beri nasihat dulu.
siapa sebenarnya beliau ini. Sepertinya sesuatu yang terjadi pada beliau ini ada yang aneh. Jujur saja Bu, siapa itu ini? Kok bisa berani menyelakai Putri? Pak RT nggak perlu tahu. Loh, saya RT, ya harus tahu. Itu urusan saya Pak RT. Keluarga saya. Tahu keluarga Pak RT, tapi nggak perlu tahu Pak RT itu. Itu urusan saya lah pokoknya. Ya kalau itu urusan ibu, coba ibu beri keterangan terhadap pendugaan kami ini, beri penjelasan. Jelasan apa lagi Bunda? Penjelasan terhadap apa pengakuan Mbak Putri, karena beliau ini udah curiga terhadap ibu. Jelaskan saja kalau memang bukan ibu tuh harus ada penjelasan gitu. Jangan ibu tidak mau tahu, tidak mau. Jadi kan kita makin curiga kalau ibu tidak menjelaskan. Memang nggak ada. Bunda yakin beliau ini nggak ada apa-apa? Gini Kang Mas, semakin dari pengakuan Mbak Putri saya juga udah curiga. Tapi ada pengakuan ini, saya makin dalam curiganya. Pada saat itu ibu ini pun juga terburu-buru perginya. Lebih baik mengaku saja, Bu Lis. Memang nggak ada. Coba kasih nasihat dulu Bunda sebelum saya habis kesabaran. Bu, begini. Ibu ini kan saudara dari Mbak Putri dan Ibu Tina. Iya. Coba kita bicara baik dan penjelasannya itu baik-baik. Ibu sikapnya seperti acuh, tidak mau tahu. Kalau memang ibu tidak melakukan, jadi ibu tuh bisa beritahu kita baik-baik, Jujur saja pelan-pelan. lah Bu, jujur. Kenapa tega sama keluarga ibu? Nggak ada. Itu kan saudara. Nggak mungkin aku apakan dia. Pak RT percaya. Kalau tidak ada, bisa ibu jawab. Kenapa setiap Mbak Putri di luar, ibu itu selalu mengambil kesempatan mengajak Mbak Putri, tapi tidak Nggak ada. Semua ngomong juga saya nggak ada itu ya. Bu, saya baik-baik loh bicaranya. Iya Bu. Kenapa ibu marah-marah? Memang nggak ada. Jangan begini Bu, kalau ibu makin begini, kita pun juga makin keras. Kalau ibu baik-baik pelan-pelan, pasti kita juga baik-baik. Ibu kan sama keluarga sendiri. Memang nggak ada. Teganya ibu kayak gitu ngelakuin. Urusan apa kalian ini? Ini ponak-ponak aku sendiri. Tapi saya minta satu, jelaskan kenapa ibu selalu mengajak Mbak Putri tapi tidak memberitahu tempatnya kemana. Sebenarnya mau ibu ajak kemana? Nggak kemana-mana. Terus terang ibu. Pak RT tolong di proses saja beliau. Ya jujur saja lah Bu. Kenapa ibu tega sama keluarga sendiri? Nggak ada Pak RT, nggak ada apa di mana-mana. Nggak percaya Pak RT ini kok dibilangin. Ya, tapi ini udah nyata. Dia ponak-ponakan saya sendiri. Nggak mungkin saya yang gini-gini sama dia. Kok teganya ibu sama ponaknya sendiri kayak gitu? Nggak ada apa-apa. Pak RT percaya itu. Semua memojokkan saya. Nggak ada itu. Bukan memojokkan, jujur aja. Lebih baik Anda jujur daripada harus seperti ini. Ya ada jujur. Mau gimana lagi sampean? Dia ponak-ponakan saya sendiri. Anda nggak malu dengan Pak RT? Anda ini warga dari Pak RT. Tahu. Kalau Anda dicabut PKH, cabut ini segala macam, bagaimana dengan Anda? BPJS cabut semua. Silakan. Oh ibu, saya. Silakan. Hanya Sudah. Jujur saja ibu. Kalau ibu jujur tidak perlu seperti ini. Itu urusan saya. Itu ponak-ponakan saya. Mau apa-apa. Tapi kalau ibu bicara jujur dan baik-baik, kita juga bisa baik-baik ibu. Pak RT. Bukan adikku. Itu Hati-hati urusan. Pak RT. Pak RT, hati-hati. Iya. Mending mundur Pak RT. Coba Pak RT. Lari Pak RT.
Lari Pati. Udah. Kenapa ibu melakukan ini? Suka-suka hati saya. Bukan urusanmu. Ada yang menculik putri. Ibu bisa baik-baik. Kalau iya kenapa rupanya? Itu urusan saya. Itu ponakan saya sendiri. Kenapa nggak dari tadi Anda mengaku? Bukan urusanmu. Anda dalang di balik ini semua. Kalau iya kenapa rupanya? Apa yang Anda kejar? Kekayaan, kesaktian, atau apa? Hingga mau menumbalkan keponakan Anda sendiri, bahkan orang tua Anda sendiri. Suka hati saya, suka hati. Ibu tidak bisa berlaku seperti itu, suka hati ibu. Ibu mempermainkan seseorang. Itu ponakan saya sendiri. Walaupun itu ponakan ibu, tapi ibu tidak berhak melakukan hal seperti itu dengan keinginan ibu sendiri. Bukan urusanmu. Hebat. Sadar bu. Pak RT mundur sedikit. Saya sudah curiga terhadap ibu dari kemarin. Dan ibu juga sudah mengopori Pak RT waktu itu kan. Saya mengetahui. Boleh, akui semua. Kalau iya kenapa rupanya? Ini ponakan saya sendiri. Untuk apa? Kekayaan, kesaktian, atau apa yang Anda kejar di dunia ini? Bukan suka hati saya. Ibu tidak malu dengan Ibu Tina memperlakukan anaknya seperti itu. Kalian saudara. Bu Tina, Anda sudah tahu dalam dibalik ini semua? Dialah yang sudah menculik putri. Kok teganya, Lis? Sama saudaranya sendiri. Bukan urusanmu. Kok bukan urusan lagi keluarga aku kok. Sudah sesat seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bu Lilis, ada yang menculik. Sepertinya bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau ibu dari tadi itu menjelaskan, kan tidak seperti ini jadinya. Tapi ibu berkeras. Bunda dia tidak bisa ngomong lagi. Dia kelas Kok? pro. Hah? Kemana itu nanti? Itu kenapa guru? Kelas pro. Hah? Kelas pro. Oh, Ini karma ini. langsung ya. Azab. Kalau ibu bicara tadi baik-baik, enak, nggak jadi seperti ini. Terakhir ibu yang susah sendiri. Free berani. Astagfirullahaladzim. Bu, ini kita ke rumah sakit atau diistirahatkan dulu karena Rumah sakit aja. ya silakan bawa di mana diistirahatkan dulu di mana. Tapi kita harus membawa juga beliau untuk interogasi semua ini. Karena dia dalam ataupun kuncinya ini pasti ada dia. Kita bawa aja ke rumah sakit. Iya. Harus ada seperti ini. Nanti baru itu kita melanjutkan untuk interogasi ibu ini. Karena tidak mungkin kita begitu lepaskan saja. Setruk itu pasti lama guru. ya. Iya, masalahnya Setruk lama guru. Gimana mau interogasinya ini pak? gimana ya? Gimana bunda mau kira-kira? Ya walaupun nggak bisa sekarang,
nanti Berharap. karena kita cek dulu kan nggak mungkin kan seperti kita terus mau ngejokin orang Berarti untuk menginterogasi. harapan bisa lah ya kan. Ya berdoa aja banyak-banyak. Kasihan kayak April soalnya. Ini gimana kebetulan karena saya merasakan ini sebenarnya ada sesuatu yang aneh gitu. Gini Kang Mas, ini kan karena lagi seperti ini. Ya kita tetap pada tanggung jawab kita, Ya. tapi kita henti dulu. Karena ini kan udah semakin riuh nih keadaan ibu seperti itu. Ini kan korbannya nggak ada nih. Dan kita nggak mungkin ambil tindakan tanpa Mas diketahui. Herman tuh nggak ada, Mas Herman tuh nggak pulang kan? Iya guru, nanti Pak Herman takutnya, nggak ada di rumah. Nggak ada. nanti takutnya dia tiba-tiba pulang. Nah itu takut jadi salah paham lagi kalau Mas. Jadi nggak apa-apa kita tunggu, tapi kita nggak usah bertindak dulu. Bu Tina bisa kemari sebentar ini Mana Mas? kayaknya kita mau bertindak pun agak sulit karena kayaknya itu dalam dan kunci. Gimana Mas ini? Sebaiknya kita tunggu beliau dulu guru. Takutnya nanti kalau pas kita bertindak tiba-tiba beliau masuk, nanti beliau bakal salah paham lagi takutnya. Tambah lagi nanti kalau tahu ibu itu. Ini kita tunggu aja Bapak Mas Herman itu gimana ya? Tahu. Biasanya pulangnya lama lagi ya? Dalam mana lagi lah? Gimana? Bapak nggak pamit sama ibu mau kemana gitu? Enggak. Gini aja lah. Ini sambil nunggu Bapak itu, saya akan mencoba dari uang. Ini izinnya Bu ya sayangnya. Kalau memang apa nanti kalau memang kelamaan di stop aja dulu kan. Saya akan coba untuk dikeluarkan. Jadi gini netizen, kan kalian juga sudah mengetahui keadaannya seperti ini. Nah ini saya pakai dulu, tapi nanti terjadi salah paham juga kan. Karena ini saya nggak mau pusing juga, keadaan semakin ribet, jadi kita menenangkan situasi dulu, kita istirahat dulu, dan nanti kita akan kembali lagi seperti biasa di channel sekali dan juga Ratu Murfani Selatan. Jadi ikutin terus, kalau ingin tahu kelanjutannya maka tetap di sini aja. Saya Mawar Latif Anum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.